Beberapa waktu yang lalu, bakal calon presiden yang diusung Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, membandingkan kinerja Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY, yang mana kinerja SBY dinilai lebih baik daripada Jokowi. Anies pun menyebut bahwa pembangunan jalan nasional dalam era pemerintahan Presiden SBY mencapai 144.000 kilometer, sedangkan selama pemerintahan Jokowi, jalan nasional yang dibangun cuma berkisar sekitar 19.000 kilometer saja. Data perbandingan ini pun diungkap Anies saat menghadiri acara perayaan Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Sabtu 20 Mei 2023. Tapi pernyataan Anies tersebut ditampar oleh sebuah video lama yang memperlihatkan Presiden Jokowi dan Anies melakukan sebuah peninjauan. Tapi anehnya, hanya Presiden Jokowi yang dikerumuni warga, sedangkan Anies malah justru dicuekin. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa rakyat itu puas dengan kinerja Jokowi. Tak mungkin rakyat sengaja berkerumun ingin bertemu Jokowi kalau bukan karena kinerjanya yang bagus dan memuaskan. Masyarakat sudah sadar akan hal itu. Itu merupakan hukum alam. Mana yang baik, bagus, jujur, dan tidak pencitraan akan diberikan rasa cinta dari masyarakat. Yang ada justru sebaliknya, tidak banyak rakyat yang berkerumun ingin bertemu ketika SBY ataupun Anies melakukan peninjauan atau safari politik. Hal itu tentu menunjukkan bahwa kinerjanya sangat buruk dan tak bisa memuaskan hati rakyat. Tapi ya begitulah, Anies secara sadar dan dengan sengaja meracuni alam bawah sadar masyarakat untuk menggiring opini publik guna merontokkan wibawa pemerintah. Untungnya, Gusti ora sare. Niat terselubungnya yang tidak baik itu akhirnya terbongkar dengan sendirinya ke permukaan. Itulah akibat dari ketidakhati-hatian di dalam bersikap lantaran emosi terpendam guna menjatuhkan wibawa pemerintah. Tapi memang sudah begitu kualitas mereka, tidak menguasai persoalan, tapi berani sekali nyombong berkali-kali. Tanpa Anies sadari selama ini sosoknya diingat publik sebagai sosok yang negatif. Ketegasan, kegesitan, kecerdasan yang di atas rata-rata, termasuk namun tidak terbatas, kelicikan yang diperlukan guna mendistribusikan power. Semua itu tidak dipunyai Anies, bahkan daya tawarnya kian melemah. Selain usia menjadi musuh utamanya, dinamika politik yang tidak berpihak ke kelompoknya membuatnya menjadi murka. Nafsu menciptakan sensasi dan polemik pepesan kosong yang tidak ada ujung pangkalnya itu membuat Anies kini menjadi cibiran dan bahan tertawaan orang banyak. Sungguh sangat memalukan. Selain itu, pemaparan data yang keliru dari Anies tidak menjadikan kepercayaan masyarakat kepada Jokowi menurun. Justru, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat meningkat dalam 3 tahun terakhir. Hal itu dibeberkan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan baru-baru ini. Direktur SMRC Denny Irvani mengungkapkan, strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 menjadi salah satu faktor meningkatnya kepuasan publik atas kinerja pemerintah pusat. Adapun tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah pusat pada September 2022 hanya sebesar 51% saja. Kemudian berdasarkan catatan bulan Mei 2023, kepuasan publik melonjak sebesar 10% menjadi 61%. Bercermin dari hasil survei ini mungkin pemerintah bisa lebih tegas dalam menghadapi para pengacau yang ingin merusak kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara ini termasuk Anies Baswedan. Karena Anies membiarkan pendukungnya yang masih ingin memecah belah bangsa ini berkeliaran dengan bebas. Para penghina dan pemfitnah pemerintah juga masih banyak beroperasi di medsos. Saya yakin rakyat lebih suka mereka itu ditangkap dan diproses hukum agar kedamaian negara ini tidak terusik. Pak Jokowi, kami selalu mendukungmu.